Ada beberapa jenis makanan yang bisa memberikan ada mood booster. Ini bisa bikin bahagia. Satu, terapi untuk membersihkan kolon. Nanti tubuhnya akan enak banget. Semua yang kita makan pasti akan mempengaruhi mood. Ya, sehingga ada istilah good food is good mood. Ya, jadi kalau Anda ketemu dengan teman yang lagi bete, lagi baper, lagi nggak jelas gitu kan, apa yang harus Anda kerjakan? Ajak dia makan rujak. Ada hubungan nggak? Ada. Karena buah-buahan itu dia enzim kan. Ya, atau mungkin ajak dia makan tempe kayak begini, yuk. Gitu kan, ajak makan kurma. Ya, makanya tadi saya katakan ada beberapa jenis makanan yang bisa memberikan ada mood booster. Ya, mood booster. Jadi kalau kayak tempe ini ya, tempe ini kalau kita blender sama kurma, dia jadi mood booster juga. Ya. Sudah siap? Nah, sekarang kita cobain. Jus tempe. Ya, bagaimana rasanya? Ya. Kalau teman-teman lihat di sini kan ada pisang juga. Siapin panitia sebentar ya. Jadi luar biasanya Allah menciptakan kepada di alam semestanya teman sekalian dengan segala tanda-tanda itu efeknya atau mungkin apa ya, hal-hal yang spektakuler banget. Contoh mungkin kalau Bapak Ibu teman-teman lihat di depan itu ada slide itu kan, Musa sapientum. Musa sapientum itu pisang. Pisang ini, pisang. Kan saya bilang tadi, makanan kita mempengaruhi mood. Ya, jadi Musa sapientum atau pisang kayak begini, dia mengandung serotonin. Serotonin itu bahan baku hormon kebahagiaan. Pisang. Paling banyak di mana dia? Paling banyak di kulitnya. Bukan di kulitnya. Paling banyak serotonin pada pisang ada pada pisang yang udah matang banget, yang ada patch-nya. Ya, ada noda titik-titik gitu kan. Jadi itu clue-nya. Terus yang kedua yang tidak kalah banyak, serotonin pada pisang itu di mana? Yang di nomor 1 itu loh, banana peel. Banana peel itu maksudnya kulit ini loh. Ini bisa bikin bahagia. Serius kalau based on data itu ya. Karena dia bahan baku hormon kebahagiaan, saya nggak bohong loh, beneran memang datanya begitu. Jadi selain kulit atau daging pisang ini, ya, yang bisa jadikan alternatif kalau kita lagi nggak mood, lagi nggak apa gitu, makan pisang. Jangan goreng ya. Rusak lagi, minyak lagi gitu. Ya, jangan digoreng. Atau kalau enggak, Anda bikin smoothies pisang sama kulitnya. Oh, apa masalahnya? Kan kulitnya bagus, saya bilang di depan, tuh lihat baca tuh, banana peel 150.000 kandungan serotoninnya. Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan juga nggak apa-apa, pura-pura lihat aja lah. Terus saya bacain. Kemudian overripe itu pisang yang sudah matang banget. Nanti cobain Bapak-Ibu sekalian. Ya, tapi pisangnya pisang kampung aja, pisang yang tumbuh alami gitu loh. Ya. Jadi Anda bisa bikin smoothies pakai pisang ini, ya. Buah pisang dicampurkan sama kulitnya ini, cuci dulu ya. Dan campurkan dengan kurma. Itu mood booster banget itu. Itu bisa juga buat sarapan atau buat minuman juga bisa. Ya. Saya pernah bikin waktu itu, enak kok rasanya. Ya. Kalau produk-produk yang memang tumbuh alami tanpa dikasih pestisida, itu insya Allah rasanya pasti enak. Rasanya pasti enak. Ya. Sudah? Coba dipotong tempenya. Potong kecil-kecil. Saya kemarin ketemu dengan seorang pengusaha resto. Bukan Green and Beans ya. Kan, ada lagi. Dia saya cerita panjang lebar gitu kan. Terus masuk ada, saya kadang-kadang kan kalau pas lagi lagi share gitu tuh ada teman waktu itu dia lagi mau minum soda. Dia lagi mau minum soda, udah dibuka sodanya, gitu kan sama dia kan, udah siap mau minum. Terus saya bilang, sebentar saya bilang, kamu tahu nggak? Saya bilang,
satu gelas soda yang kamu minum itu butuh sekitar 30 gelas air zam-zam untuk menetralkannya. Tiba-tiba wajahnya berubah. Terus dia membatalkan minum soda tadi. Ya. Meskipun kalau orang Saudi ya, orang-orang Arab itu, dia punya pemahaman yang agak sedikit jahiliyah menurut saya. Jadi kalau di sana itu, makanannya apapun minumnya soda. Makannya apapun minumnya soda. Kenapa? Mereka mencontohkan, mereka makan nasi mandi, nasi apa, onta, nasi segala macam itu kan. Lalu mereka coba lihat, dia bilang, diambil soda, dicuci tangannya pakai soda, hilang semua lemak-lemaknya. Ini kalau masuk perut kita, dia bilang, rontok semua lemak-lemaknya. Jahil gue bilang nih orang. Beda lah. Maksudnya reaksinya suatu bahan itu ketika masuk ke badan dengan di tangan pasti beda. Contoh, saya kasih contoh, kopi. Kopi itu kalau kita minum kopi ya, dari mulut ya. Kita minum gitu kan, minum kopi, ya kopi pahit misalkan gitu kan, nggak pakai gula gitu kan. Reaksinya dia bisa meningkatkan denyut jantung. Kalau dari mulut. Tapi kalau kopi dimasukkan dari dubur, dari anus, reaksinya beda. Yang dikenal sebagai coffee enema itu loh. Yang bekerja sama dia nanti justru malah parasimpatik. Kalau tadi dari mulut, simpatik yang kerja. Tapi kalau dari bawah, parasimpatik kerja, dia bisa meningkatkan fungsi peristaltik atau fungsi pencernaan. Maka coffee enema itu digunakan sebagai salah satu terapi untuk membersihkan kolon. Caranya gimana? Browsing aja banyak kok. Beda reaksi Bu, Pak. Ya, antara yang dimakan sama dimasukkan dari bawah. Termasuk juga dengan soda tadi. Ya, jadi jangan jangan salah kaprah lah gitu lah, seperti itu. Ya. Nah, jadi setiap apapun yang Allah ciptakan seperti ini, Bu, sekarang dia punya tanda-tanda dan tubuh kita itu dia punya apa ya? Dia punya sign-sign yang kita perlu kita perlu pahami juga. Ya. Ada beberapa sign-sign yang ada pada tubuh kita ini, sebenarnya kalau kita perhatikan itu tanda bahwa tubuh kita sedang bermasalah. Ya. Coba saya tanya, mungkin di sini beberapa teman-teman yang sudah mulai menerapkan pola-pola hidup sehat ya, dari mungkin apa yang saya sampaikan di feed saya itu, Anda sudah mulai merasa belum keluhan-keluhan yang dulu Anda makan obat mulai hilang sekarang? Banyak nggak? Hilang sendiri kan? Yang Anda kerjakan kira-kira apa? Cuman sekedar ganti isi piring, minumannya diganti, nggak lagi minum ini, nggak lagi makan itu. Cuma seperti itu doang, karena tubuh kita tuh mampu mengembalikan keseimbangannya sendiri. Ya, dia bisa mengembalikan keseimbangannya sendiri asal bahan bakunya tepat. Itu kata kuncinya. Kalau bahan bakunya tepat, nggak usah ngejer turun berat badan, pasti turun. Ya, bahkan kadang-kadang kebanyakan turunnya. Apalagi nanti kalau teman-teman sudah merasakan sensasi hatinya yang lebih banyak bekerja. Kalau hati sudah lebih banyak bekerja, maka hati tidak membutuhkan makan yang banyak. Fisik kita, nutrisinya banyak makan atau makan. Tapi hati kita justru malah dia lebih pengen untuk tidak banyak makan. Ya, tadi saya jelaskan ketika kita makan berlebihan, maka berdoa sama Allah itu berat. Gak mungkin bisa kita dapatkan vibrasi, getaran, bahkan berlinangan, gak bisa. Maka tadi saya sampaikan bahwa memang salah satu pintu setan membuat lemahnya iman adalah banyak makan. Dan kalau sudah banyak makan apa yang terjadi? Ya gemuk kan? Ya, kalau bicara gemuk segala macam bukan cuma sekedar gemuk doang, banyak efek yang terjadi dalam badan kita. Mulai dari karatan, jadi selnya tuh aus ya, teroksidasi semua. Ya, banyak sekali. Dan itu kita bisa apa ya? Bisa lakukan dengan perbaikan ya, dengan cara apa? Dengan cara kita menggunakan softwarenya Allah gitu kan. Bahasa saya aja, software gitu kan. Software dan hardware. Apa softwarenya? Software yang Allah paling berikan kepada kita untuk memberikan efek itu namanya puasa. Maka teman-teman saya sarankan, nyaran sih maksud saya, mulailah teman-teman untuk lebih seneng sedikit makan daripada sering makan atau banyak makan. Nanti tubuhnya akan enak banget. Nanti bisa jadi Anda akan sampai pada satu titik di mana Anda tidak perlu banyak makan, tapi sekali makan udah cukup. Ya. Dan sering saya sampaikan dan berulang kali saya sampaikan bahwa makan itu tidak untuk
memenuhi emosi atau nafsu kita. Ya, tapi fuel your body. Jadi memberikan bahan bakar kepada kita untuk apa? Untuk ibadah. Ya, untuk ibadah itu saja. Ya. Jadi tanda-tandanya tadi atau mungkin puasa tadi kalau disebutkan dalam penelitian yang saya pernah baca juga itu ternyata bisa mengubah sampai 500 gen.